Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab fikih Muyassar ini ya. Dalam bab kitab sholat kita sudah masuk ke bab yang ketujuh dalam kitab sholat ini, yaitu sholat berjamaah ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yaitu keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Keutamaan sholat berjamaah di masjid tentunya ya adalah salah satu syiar Islam yang agung. Kaum muslimin telah sepakat bahwa menunaikan sholat 5 waktu di masjid termasuk ketaatan yang paling besar. Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Di antaranya adalah sholat 5 waktu, sholat Jumat, ya, 2 sholat Id. Ya, sholat Id itu artinya Idul Adha dan Idul Fitri ya. Kemudian sholat kusuf ya, sholat kusuf ini juga penting ya. Dan istisqa dan perkumpulan yang paling besar dan paling utama adalah perkumpulan di padang Arafah yang mengisyaratkan kepada kesatuan umat Islam pada akidah, ibadah dan syiar-syiar agamanya. Perkumpulan besar dalam Islam ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di sana mereka menjalin hubungan antara mereka, saling mencari tahu keadaan saudaranya yang lain dan hal-hal lain yang penting bagi umat Islam dengan berbagai macam bangsa dan sukunya, sebagaimana dalam firman Allah berikut ya dalam surah Al-Hujurat. Jadi saya tekankan sekali lagi, yang paling utama itu adalah, yang paling ramai itu adalah di Arafah ya, di Arafah, karena haji tanpa Arafah tidak sah ya. Kumpul semua, tidak pandang siapapun, agama, pangkat, kekayaan dan segala macam itu kumpul di situ ya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan
kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Salah satunya kita menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Ya. Ya, artinya manusia bertakwa itu orang yang taat perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh Nabi SAW telah mendorong umatnya sholat berjamaah. Beliau menjelaskan keutamaan dan pahalanya yang besar. Seraya beliau bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil nil fardu, ya. Bisab'in wa isrina darajatan." Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Jadi sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat, terutama untuk kaum laki-laki, ya. Sedangkan kaum wanita itu disunahkan sholatnya di rumah, ya, berjamaah di rumah. Kalau dia di masjid, ya, dia tidak dapat pahala 27 derajat untuk wanita itu. Dia dapat pahala jamaah tapi tidak mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi kalau di rumah dia malah dapat 27 derajat. Ya, makanya dianjurkan wanita itu lebih utama di rumah sholatnya. Kalau laki-laki lebih utama di masjid untuk sholat fardu. Tapi kalau sunnah lebih utama di rumah. Karena tak dikhawatirkan jadi riak, ya, kalau sholat di masjid kayak orang alim, ya. Rasa dirinya alim, sholatnya mah banyak sekali sholat isya gitu, ya. Kadang-kadang bajunya juga masya Allah, ya, sorbannya kayak sorban segala macam agar nampak dia orang alim, ya, masya Allah. Jadi dikhawatirkan jadi riak. Dalilnya tadi muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Nomornya Bukhari 465 dan Muslim 650. Juga Nabi bersabda, sholatur rajuli bil jamaati tudok abu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukihi khamsan, ya, wa isrina di'pan wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illas shalah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah, ya, wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusolli alaihi mada mafi musalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan. Nah, ini dia dalilnya, ya. Laki-laki di masjid, sedangkan wanita di rumah. Sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Tadi 27 kali derajat, ya. Hal itu
bila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian keluar ke masjid, di mana tidak ada yang membuatnya keluar kecuali sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dengannya diangkat satu derajat untuknya, dan dengannya dihapus satu kesalahan darinya. Lalu bila dia sholat, maka para malaikat selalu berselawat atasnya selama dia di tempat sholatnya. Ya, artinya wudu yang bagus artinya sesuai dengan tuntunan Nabi ya, dan sudah kita jelaskan di awal kitab ini ya, cara wudu yang benar. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dibuka di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Yang wajib itu ada di tempat yang 4 ya. Membasuh muka, tangan, ya, mengusap kepala, kemudian betis, itu yang wajib. Tambahan-tambahannya itu sunnah ya, seperti berkumur-kumur, istinsak, ya, tiga kali itu ya. Ya, mengusap kepala itu ya cukup sekali itu ya. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, tinggal dibuka lagi bukunya atau dibuka lagi kitabnya tentang wudu. Kemudian hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah wajib untuk sholat 5 waktu. Kewajiban ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam berikut ini dalam surat An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabat, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri sholat bersamamu. Dan perintah di sini menunjukkan kewajiban, karena bila berjamaah diperintahkan dalam keadaan khauf, takut sekalipun ya, maka dalam keadaan aman tentu lebih ditekankan. Dalam keadaan takut, dalam keadaan perang saja wajib itu dianjurkan, dan bergantian. Nanti ada ya tata cara sholat dalam keadaan perang, dan di kitab yang lain sudah saya jelaskan juga sebenarnya ya. Dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda ya, asqalu sholatin alal munafikin sholatul isya'i was sholatul fajri walau ya'lamu nama fihima la atauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama summa amura rajulan payusolliya bin nas summa an tolika ma'i birijalin ma'ahu huzamun min hatobin ila kaumin la yashhadu nas-sholata fa'uharrika alaihim buyutahum bin nar. Artinya sholat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah sholat isya, sholat subuh ya, berat tuh untuk orang munafik tuh, karena nggak dilihat orang kan. Sholat zuhur seneng dia dilihat orang ya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, bisa mereka mendatangi keduanya sekalipun dengan rangka, sungguh aku berniat memerintahkan agar sholat didirikan
kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk sholat menjadi imam. Kemudian aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya, dalilnya muttafaqun alaih. Ya. Jadi Nabi memerintahkan sholat ya untuk para sahabat semua. Sedangkan Nabi sendiri mencari kayu bakar dengan para sahabat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mendatangi masjid, tidak sholat berjamaah di masjid. Artinya sangat wajib ya. Karena itu syiar. Ya, bayangin kalau masjid sepi gitu kan. Mana syiar Islamnya? Nggak ada ya. Gitu. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena yang pertama itu Nabi SAW menyifati orang-orang yang berpaling dari sholat jamaah dengan kemunafikan. Pertama nggak mau sholat isya dan sholat subuh karena nggak dilihat orang ya. Sedangkan orang yang menyelisih apa yang sunnah tidak dihitung munafik ya. Sedangkan orang yang menyelisihi apa yang sunnah tidak dihitung munafik. Ini berarti bahwa mereka berpaling dari sesuatu yang wajib. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW berniat menghukum mereka atas ketidakhadiran mereka. Sedangkan hukuman itu hanya ditetapkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Hanya saja Nabi SAW dalam hal ini menahan diri tidak melakukannya. Ya, karena yang berhak menghukum dengan api hanya Allah tabaraka wa ta'ala ya. Ada yang berkata beliau tidak melakukannya karena di rumah-rumah tersebut ada kaum wanita dan anak-anak yang memang tidak wajib untuk sholat berjamaah. Mungkin istrinya juga ada di situ kan, anak-anak perempuannya, karena mereka tidak wajib, lebih wajib di rumah sholatnya untuk perempuan terutama. Di antara hadis yang menetapkan kewajiban sholat berjamaah adalah bahwa seorang laki-laki buta yang tidak ada yang menuntunnya, dia meminta izin kepada Nabi SAW agar dibolehkan sholat di rumahnya. Maka Nabi SAW bertanya, ya, atas ma'un nida qala na'am qala ahib la ajidulaka rukhsah. Ya. Jadi Nabi bertanya kepada orang yang buta tadi yang minta izin, apakah kamu mendengar panggilan azan? Dia menjawab iya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, penuhilah, aku tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu. Ya, artinya orang buta aja wajib ya, mendatangi masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu itu. Dan berdasarkan sabda Nabi yang lain, man sami'an nida'a falam yujib fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa mendengar azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur ya. Dengar azan di rumah aja males, sama juga dia nggak ada sholat berarti ya. Tapi kalau dia ada sebab, ada uzur, misalnya hujan, sakit ya, nggak kuat jalan misalnya ya, itu diperkenankan, terutama kalau hujan ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 551, Ibnu Majah nomor 793 dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Asy-Syaikhain, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 645. Serta berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Sungguh aku melihat diri kami ya, sungguh aku melihat diri kami tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui. Ya, diriwayatkan oleh Muslim nomor 654. Sholat berjamaah wajib atas kaum laki-laki, bukan wanita dan anak-anak yang belum dewasa.
berdasarkan sabda Nabi SAW untuk kaum wanita. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka, artinya kaum wanita lebih baik bagi mereka. Dia akan mendapatkan 27 derajat juga ya. Gitu. Tapi kita tidak boleh melarang kaum wanita atau istri kita untuk sholat ke masjid kalau dia memang berkenan. Tapi kalau orang yang berilmu, dia ngapain ke masjid? Kecuali ada kajian ya, nah, boleh dia ke masjid. Tidak ada larangan bagi kaum wanita hadir di masjid untuk sholat berjamaah selama mereka menutup aurat, menjaga diri dan aman dari fitnah, dengan izin suami tentunya. Wajib sholat berjamaah di masjid atas siapa yang memiliki kewajiban berjamaah menurut pendapat yang syahih. Barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dan melakukan sholat sendiri tanpa uzur, maka sholatnya sah, namun dia berdosa karena meninggalkan sholat wajib. Ini pendapat ulama yang mengatakan kalau tidak ada uzur, dia sholat di rumah untuk kaum lelaki ya, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa meninggalkan berjamaah di masjid ya. Kalau dia ingin memuliakan rumahnya, ya sholat sunnahnya selalu di rumah, kemudian dia sholat ke masjid berjamaah sholat fardu. Cuma di sini susah sekali ya untuk sholat sunnah di rumah pada saat qobliyah, karena cepat sekali waktunya, beda dengan kalau kita di Mekah ya, bisa sampai 1 jam kita menunggu. Kalau di sini kadang-kadang 10 menit itu pun udah termasuk cepat itu. Jadi kita sholat nggak bisa tumanina, cepat-cepat lah istilahnya. Makanya kadang-kadang kita ya udahlah sholat aja di masjid, nggak apa-apa. Tapi pada saat ba'diyah boleh kita sholat di rumah karena aman, lapang tempatnya gitu ya, waktunya. Itu bagian yang pertama ya tentang sholat berjamaah, tentang sholat jamaah tadi ya. Bagian yang kedua, bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah sholat, apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut bersama jemaah? Tidak wajib baginya mengulanginya bersama jemaah. Hal tersebut hanya disunahkan baginya. Yang pertama, hukumnya fardu, dan yang kedua sunnah. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kaifa anta iza kana alaika umara'u yuakhiruna sholata an waqtiha aw yumitu nas-sholata an waqtiha. Qultu fama ta'muruni? Qala shollis sholata liwaqtiha fa in adraktaha ma'ahu fasolli fa innaha laka nafilah. Nafilah ya. Bagaimana sikapmu bila kaum pemimpin ya, bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya atau mematikan sholat dari waktunya? Aku bertanya, lalu apa perintah Anda kepadaku? Nabi bersabda, sholatlah pada waktunya. Lalu bila kamu mendapatkan sholat bersama mereka, maka sholatlah karena sesungguhnya ia sunnah bagimu. Ya. Jadi kalau kita udah sholat di rumah misalnya ya, kemudian kita mendatangi masjid, ya kita tetap ikut sholat, tapi itu bukan sholat fardu lagi, udah sholat sunnah.
Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada dua laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid, iza sholaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasolliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Bila kalian berdua sudah sholat di rumah, kalian kemudian di rumah kalian ya, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka sholatlah bersama mereka penghuni masjid, karena sesungguhnya ia adalah sunnah bagi kalian berdua. Ya, kalau sudah sholat fardu di rumah ya, datang ke masjid ya sholat ikut, tapi itu sholat sunnah. Bagian yang ketiga, jumlah minimal yang sah untuk sholat berjamaah, minimal jamaah adalah 2 orang tanpa ada perbedaan. Ya. 2 orang artinya imam dan makmum. Itu udah berjamaah tuh. Ya. Kemudian ada yang menetapkan 40. Itu hadisnya nggak jelas ya. Jadi berdua saja cukup. Itu disebut jamaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhuma, iza hadaratis salatu fa azina summa akima wal ya umma kuma akbaru kama. Bila salat sudah tiba, maka kumandangkanlah azan, kemudian beriqamatlah, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua menjadi imam. Ya, lebih tua ya. Sama-sama tua yang berilmu. Muttafaqun alaih. Kemudian bagian yang keempat, dengan apa sholat berjamaah didapatkan? Ya. Sholat berjamaah didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya, dan barang siapa mendapatkan ruku bersama imam tanpa ragu, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat tumakninah, kemudian mengikuti imam. Ya. Jadi kalau kita datang ke masjid, imam ruku, kita langsung takbiratul ihram tetap ya, Allahu Akbar, kemudian kita ruku. Ya, udah itu nggak usah baca macam-macam, tapi ketinggalan. Ya. Dalilnya iza jitum ilas sholati wa nahnu sujud fasjudu wala ta'udduha syai'an waman adraka rakaatan faqad adrakas sholat. Bila kalian mendatangi sholat sementara kami sedang sujud, maka sujudlah. Namun jangan menganggapnya sebagai 1 rakaat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sholat. Jadi kalau imam sudah sujud, kita ikut sujud, masbuk ya, sujud kita. Tapi belum 1 rakaat itu. Ya. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat, berarti pada saat ruku, ikut ruku itu 1 rakaat ya dapat. Bagian yang kelima, siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah karena uzur? Seorang muslim diberi uzur tidak sholat berjamaah dalam kondisi berikut. 1. Ya. Bila ia sakit, yang mengidap penyakit yang membuatnya kesulitan bila berangkat sholat berjamaah, berdasarkan firman Allah Tabaraka wa ta'ala berikut. A'udzubillahi syami'ul alim minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'rajin haraj. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal
haraji haraju. Tiada seorang tiada dosa atas orang yang buta dan tiada pula dosa atas orang yang pincang. Al-Fat ayat 17. Dalilnya orang yang sakit ya dibolehkan. Al-Fat ayat 17. Karena saat Nabi SAW sakit, beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Beliau bersabda, "Maru Aba Bakrin fal yusolli bin nas." Kalian suruhlah Abu Bakar agar sholat mengimami orang-orang. Muttafaqun alaih. Artinya Nabi pernah ya nggak sholat di masjid. Yang pada saat menjelang wafat beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita mengikuti kisah kitab Nabawiyah itu ya dari lahir sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, itu sedih sekali pada saat wafatnya beliau. Karena dia memikirkan umatnya ya. Kata Nabi SAW, kalian suruhlah Abu Bakar agar sholat mengimami orang-orang. Dan berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun qad alima nifaquhu au maridun. Sungguh aku telah melihat kami tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui atau seorang yang sakit ya. Jadi hati-hati ya kalau nggak sholat ke masjid bisa dicap munafik ya. Jadi kalau masih mampu ya, tidak ada sebab, tidak ada uzur ya, sholatlah di masjid ya. Baik pun kita safar ya, apalagi kita mukim ya. Demikian juga orang yang takut mengalami sakit karena dia berstatus semakna dengan orang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menahan dua hajat, buang air kecil dan buang air besar ya. Misalnya dia pengen beol, tiba-tiba udah waktu zuhur ya, atau waktu sholat ya, boleh dia tidak sholat ke masjid ya, dia beol dulu atau apa dulu ya. Kemudian juga orang yang lapar sementara makanan sudah terhidang, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang marfu itu artinya sampai ke Nabi ya. La sholata bihad roti ta'amin wala wa huwa yudafiul basain ya. Tidak ada sholat di saat makanan telah dihidangkan, dan tidak pula saat di mana dua buang hajat. Ya, diriwayatkan oleh Muslim nomor 654. Jadi kalau mau beol atau lagi beol atau azan gitu. Nah, kalau nggak bisa buru-buru ya, apalagi kalau jauh ya, boleh kita sholat di. Yang ketiga, orang yang mempunyai sesuatu yang hilang, yang mana dia mengharapkan untuk menemukannya, atau takut hilangnya harta atau makanan pokoknya, atau ada bahaya yang menimpa makanannya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang marfu ya. Man sami'an nidaa falam yamnahu minit tibaihi uzrun qalu wamal udru ya Rasulullah qala khaufun aw maradun lam yaqbalillahu minhu salata allati shalla.
Barang siapa mendengar panggilan azan lalu tidak ada sesuatu uzur yang mencegahnya untuk mengikutinya dengan menghadiri sholat jemaah, mereka bertanya, apa uzurnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, takut atau sakit. Maka Allah tidak menerima darinya sholat yang dilakukannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dan yang lainnya. Abu Daud itu nomor 591. Hadis ini dhaif dengan lapas ini, akan tetapi sahih dengan lapas man sami'a lanida falam ya'tihi pala sholat taluh illa min udrin ya. Ini kecil sekali ya tulisannya. Yang keempat, terjadinya gangguan disebabkan turunnya hujan, lumpur salju dan hujan salju, atau angin kencang yang sangat dingin ya, di malam yang gelap. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muazzin iza kanat lailatun barin datun zatu matorin yaqul ala sallu birrihal. Rasulullah SAW pernah memerintahkan muazin ketika malam sangat dingin, lagi hujan. Beliau berkata, ketahuilah, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, uzurnya yang keempat. Yang kelima, terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan sholat berdasarkan perbuatan seorang laki-laki yang sholat bersama Muaz. Kemudian dia menyendiri lalu sholat sendirian, manakala Muaz memanjangkan sholatnya, bacaannya ya. Lalu Nabi SAW tidak mengingkarinya laki-laki tersebut saat dia mengabarkannya kepada beliau. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Yang keenam, ya tadi yang kelima ya, misalnya imamnya ini panjang nih sholatnya, sedangkan ada kebutuhan lain, saya di rumah aja deh, itu masih boleh. Uzur seperti itu. Uzur yang keenam, takut tertinggal oleh rekan-rekan dalam perjalanan, karena bila dia menunggu sholat berjamaah atau ikut di dalamnya, maka hal itu menyibukkan hatinya karena dia selalu khawatir ditinggal oleh rekan-rekannya. Uzur yang ketujuh, takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampinginya. Misalnya salah seorang kerabatnya sedang sakaratul maut dan dia berharap ada di sampingnya karena bisa mentalkinnya 2 kalimat syahadat atau yang seperti itu. Maka dia diberi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah karena alasan itu. Ya, alasan lain yang disebabkan uzur yang ke-8, dibuntuti pihak pemberi hutang, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya, maka dia bisa meninggalkan sholat berjamaah karena dia terganggu dengan tagihan dari pemilik hutang yang menuntutinya. Jadi kalau kita punya hutang, kita takut ditagih ya, jadi itu uzur yang ke-8. Boleh ya kita tidak sholat di masjid ya berjamaah. Ya, diusahakan kalau nggak ada keperluan sekali untuk berhutang ya, apalagi hutang untuk beli baju, untuk ini, untuk itu. Kalau untuk makan takut kelaparan boleh hutang ya, tapi kalau untuk bersenang-senang janganlah. Bagian ke-6, mengulang sholat berjamaah di satu masjid. Bila sebagian jemaah terlambat menghadiri sholat di masjid bersama imam tetap dan sudah ketinggalan sholat, maka sah bila mereka sholat di masjid yang sama dengan berjamaah untuk gelombang kedua berdasarkan keumuman sabda Nabi berikut. Jadi kalau sudah ada sholat di situ berjamaah dengan imam tetap ya,
kemudian dia membuat jamaah baru dibolehkan ya berdasarkan sabda Nabi berikut. Sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lainnya lebih besar pahalanya daripada sholatnya sendirian. Misalnya kita ngaji tiba-tiba udah selesai gitu kan, boleh kita berjamaah ya. Tuh. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang datang ke masjid setelah usai sholat berjamaah, man yatasaddaqu ala haza fayusolli ma'ah qala faqama ahadul qaumi fasalla ma'ar rajul. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara sholat bersamanya, tetapi berkata, maka seorang laki-laki dari kami bangkit lalu sholat bersama laki-laki tersebut. Misalnya nih, saya sholat berjamaah, udah selesai saya nih, tiba-tiba ada orang baru datang, dia mengajak kita untuk sholat, boleh, dia yang imam atau kita yang imam, boleh. Tapi untuk saya yang sudah sholat bersama imam, itu nilainya sunnah. Sedangkan orang yang baru datang nilainya wajib atau fardu ya. Makanya penting ya belajar ilmu ini penting. Demikian juga bila masjid yang ada adalah masjid pasar atau masjid jalan atau yang seperti itu, maka tidak mengapa dengan terulangnya sholat berjamaah di masjid tersebut, khususnya bila masjid tersebut tidak mempunyai imam tetap, apalagi tidak punya imam tetap ya. Yang punya imam tetap aja dibolehkan. Sementara orang-orang pasar dan orang-orang lewat silih berganti melakukan sholat jamaah. Lain halnya bila di dalam satu masjid ada dua sholat berjamaah atau lebih terus menerus dan selalu demikian, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai kebiasaan, maka hal tersebut tidak boleh karena hal seperti ini tidak dikenal. Tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW dan para sahabat, dan karena di dalamnya terkandung perpecahan kaum muslimin, mendorong kepada kemalasan dan keengganan untuk hadir mengikuti sholat bersama jamaah induk bersama imam tetap, dan bisa jadi hal itu menjadi pendorong untuk menunda sholat dari awal waktu. Ya, nggak boleh kalau begitu keadaannya. Misalnya udah ada di sana, udah ada imam nih, udah ada imam tetap. Kemudian sengaja kita tiap sholat fardu nggak mau dengan imam itu, kita bikin sendiri jamaah. Itu tidak boleh, ya, karena itu akan mengundang perpecahan, ya, berselisih paham. Itu tidak boleh. Ikut aja. Walaupun masbuk ya. Bagian yang ketujuh, hukum sholat sunnah bila iqamat untuk sholat wajib telah dikomandangkan. Bila muazin mulai beriqamat untuk sholat fardu, maka tidak seorang pun boleh memulai melakukan sholat sunnah sehingga dia sibuk dengan sholat sunnah yang dilakukannya sendiri dan meninggalkan sholat wajib yang dilakukan oleh jamaah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, iza uqimatus sholatu fala sholata illal maktubah. Bila sholat telah diqomat, telah qomat maksudnya, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, jadi kalau kita lagi sholat sunnah tiba-tiba baru satu rakaat misalnya gitu ya, qomat, ya udah kita batalkan ya. Dan kita sudah mendapatkan pahala ya dari niat kita itu. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat padahal muazin telah mengumandangkan iqamat untuk sholat subuh, maka beliau bersabda padanya, atusollis subha arba'an, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat, katanya gitu kan. Jadi kalau sudah qomat jangan ya, jadi seolah-olah kayak 4 rakaat jadi sholatnya. Adapun bila muazin mulai iqamat setelah orang yang sholat sunnah telah melakukan sholatnya, maka hendaklah
dia menyempurnakannya dengan cepat agar mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam dan bersegera masuk ke dalam sholat fardu. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa bila orang yang sholat sunnah berada di rakaat pertama, maka hendaklah dia memutuskannya. Dan bila dia berada di rakaat kedua, maka hendaklah dia menyempurnakannya secara cepat dan segera masuk ke dalam jamaah. Ya, gitu ya. Jadi kita sholat nih, sholat sunnah, baru 1 rakaat, tiba-tiba muadzin qomat, ya udah kita batalin ya. Kita dapat pahala sholat sunnah kita. Tapi kalau kita sudah kedua rakaatnya, baru azan, baru qomat muadzin, terusin sampai selesai dengan cepat ya, dengan cepat dan tumanina. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.